Kemudian saya berangkat itu diam-diam, izin dengan menggunakan kata mengaji. Kalau kita nggak bisa meraih prestasi, ya kita harus hadirkan prestasi untuk orang lain. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pomasi, podcast mahasiswa berprestasi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Bersama saya Mayada Izzatul Ayun, host pada kesempatan kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan mahasiswa berprestasi IAINU Tuban, yaitu teman-teman Pagar Nusa. Oke teman-teman, bisa perkenalan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Sampurno dari semester 4 Prodi PAI. Nah, di sini saya menjadi juara 2 event HSN Cup 2 internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atoilah. Saya dari Prodi PAI semester 8 IAINU Tuban. Saya di sini sebagai pelatihnya Kak Sampurno. Oke, ngomong-ngomong kemarin yang mendapatkan juara kan 2 orang ya, Mas Sam sama satunya Mas Anam. Mas Anam. Oke, Mas Anamnya berhalangan untuk hadir. Kalau boleh tahu Mas Anam dapat juara berapa dan kategori apa, Mas? Mas Anam dapat juara 2 kategori tunggal putra kelas remaja. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih oleh Pagar Nusa IAINU Tuban. Semoga dari podcast ini teman-teman semuanya dapat termotivasi. Amin. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol bersama ya Mas ya, Mas Sam sama Mas Atoilah. Yang pertama nih, saya kepo banget. Tadi kan disebutkan bahwa eventnya itu virtual dan internasional. Nah, kira-kira lomba pencak silat tersebut siapa yang mengadakan dan bagaimana skema pertandingan atau garis besar pertandingannya? Seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi yang mengadakan adalah PCNU Kabupaten Kediri. Ya, ini adalah lomba virtual internasional. Saya nggak tahu kalau itu internasional. Awalnya saya tahunya nasional gitu kan. Ya, terus ini kan bertepatan virtual karena kita masih di situasi pandemi seperti ini ya. Jadi nggak bisa datang ke Kediri secara langsung. Kita bisanya ngerekam lewat video untuk mengikuti lomba. Jadi kita itu alhamdulillah beruntung bisa mendapatkan juara karena memang ada 2 event besar kala itu ya. Salah satunya ya ini HSN Cup Internasional Kabupaten Kediri itu kan ya. Terus yang kedua adalah Porcup. Porcup itu juara berjenjang, itu kejuaraan berjenjang dari Porcup ke provinsi terus tembus nasional gitu ya. Nah, ketika kan yang paling banyak diminati adalah Porcup. Jadi saingannya itu terlalu ketat gitu Bu. Apalagi di Pagar Nusa itu sudah banyak yang mewakili dan Sam itu dan Anam itu telat gitu. Karena di Pagar Nusa sudah ada puslacap binaan langsung dari cabang gitu. Jadi nggak dapat tempat. Akhirnya kita larinya ke sana karena kita targetnya itu setiap tahun kalau nggak bangun kejuaraan ya kita dapat juara gitu, Pak. Cukup ya. Oke, selanjutnya nih saya ingin tanya ke Mas Sam. Oke, Mas Sam, gimana respon orang tuanya Mas Sam ketika tahu nih Mas Sam dapat juara sekelas internasional loh? Gimana respon orang tua? Ya, pertama-tama respon orang tua itu ya alhamdulillah sangat bangga karena dan untuk izin mengikuti pencak silat sekarang sudah diberi izin secara full. Karena dulunya saya itu sudah sangat ingin ikut pencak silat pada umur kelas 6 MI. Nah, pada saat itu saya tidak diperbolehkan kedua orang tua karena buat apa silat gitu-gitu Pak. Kemudian itu saya nekat di perkuliahan ini saya ikut Pagar Nusa untuk ya menyalurkan hobi lah. Kemudian saya berangkat itu diam-diam, izin
dengan menggunakan kata mengaji. Oke. Tapi di sini pencak-pencak seadanya. Kemudian setelah beberapa bulan saya ketahuan dan saya disuruh berhenti lagi. Tetapi saya tetap nekat, tetap budal atau berangkat ke Yainus juga. Kemudian setelah ikut event ini, kemudian respon orang tua itu, wah kok bisa ke bidang prestasi gitu, kaget. Jadi sekarang mau pencak silat atau apa terserah gitu. Oke, selanjutnya ini kan tadi lombanya secara virtual kan ya. Jarang-jarang banget loh kayak sekelas pencak silat itu lombanya virtual. Nah, kira-kira nih dari Mas Sam sendiri, sebelumnya apa udah pernah gitu ikut kejuaraan pencak silat secara langsung? Oh, untuk ikut kejuaraan pertama kali ya ini event HSN Cup Internasional ini, karena saya bergabung di pencak silat khususnya Pagarusa baru 2020 ini. Dan saya sangat senang sekali, walaupun saya belajar dengan waktu yang singkat sekali, tapi saya juga bisa membanggakan Pagarusa khususnya UKM Yain Tuban ini. Oke, siap. Iya. Oke, kan virtual, berarti beda lah ya sama pencak silat yang lombanya secara langsung. Kira-kira yang Mas Sam rasakan sendiri, kendala apa di lomba virtual ini? Nah, di lomba virtual ini pertama ya kendala beban mental, karena pertama kali tidak pernah rekaman. Yang kedua itu beban teknologi, karena yang untuk perekaman kan pasti butuh HP yang mempunyai internet banyak. Nah, jadi di situ kami kekurangan, dan alhamdulillah kami punya teman yang punya IT yang cukup bagus. Dan mau nambahin Mbak ya. Iya, silakan. Kemarin ceritanya kita kan rekaman dan banyak terjadi kesalahannya, dan itu harus berulang-ulang. Karena jurus tunggal itu gerak selama 3 menit, nggak ada jeda gitu kan, untuk bernafas. Jadi ketika ada kesalahan misalnya ya kita ulang lagi selama 3 menit lagi, gitu terus. Dan anehnya, uniknya Mas Sam ini sudah hampir nyerah, mau dulang besok gitu kan. Nah, tapi karena dukungan dan semangat para dulur-dulur Pagarusa yang ada di sana, ya alhamdulillah bisa bertahan selama 3 menit itu. Ya gitu. Oke. Nah, bedanya dengan tanding apa namanya? Langsung. Iya. Tanding langsung itu lebih enak karena langsung dipantau juru-jurunya, dan mereka cukup 1 kali saja untuk buatannya, apa namanya? Tampilannya gitu kan. Tapi nanti beban mentalnya di sorak-sorak penonton. Gitu kan. Ya namanya penonton kan kadang ada yang sportif, ada yang nggak sportif gitu kan. Nah, apalagi kalau yang biasa anarkis gitu kan, meskipun terhadap keluarga sendiri, tapi kalau mereka anarkis kan ya kita juga kena mental gitu. Berarti tetap ya virtual atau secara langsung tetap ada kelebihan atau kekurangannya gitu. Oke, saya kepo nih, Mas Sam kan bisa juara sekelas internasional, kira-kira persiapannya berapa lama? Untuk persiapan sendiri itu kurang lebih 3 bulan ya, lebih 3 bulan lebih. Nah, di situ karena sampean pembuatannya mulai awal masuk. Nah, di situ saya tidak cukup dengan latihan yang dibimbing oleh pelatih saya juga. Di situ juga saya sudah menjadi semacam sindrom kalau dikatakan pelatih saya. Dimanapun saya berada, kalau ada lahan saya pasti melakukan latihan seni tunggal itu. Sampai-sampai pernah dimarahin juga sama pelatih saya. Sam, kalau di sini jangan pencak-pencak gitu, Pak. Karena saya sangat suka sekali pencak itu. Sampai dia sindrom, ya sindrom pencak. Jargon kita apa? Berlatih sampai sindrom. Anti mainstream sekali sindromnya teman-teman saya gitu kan. Oke, Mas Sam, kenapa memilih Pagarusa? Ayo, kenapa memilih Pagarusa? Kenapa saya milih Pagarusa? Karena Pagarusa itu pagarnya NU dan bangsa. Saya juga orang NU yang pertama kali itu saya terjun di IPNU, kemudian saya terjun ke CBPKPP. Kalau CBPKPP itu seperti bansernya IPNU IPPNU. Di situ tugas kami yaitu mengamankan setiap kegiatan NU. Nah, saya berpikir jika saya harus mengamankan,
saya kan harus punya pembelaan diri, Mbak. Siap. Jadi saya mencari perguruan yang berbasis NU dan ketemu Paganusa, dan alhamdulillah di kampus IAIN Tuban ini ada wadah UKM Paganusa, dan saya diperlukan oleh sang pelatih yang sangat brilian. Alhamdulillah. Oke, gitu ya Saya Mas sangat Sam bersyukur, ya. ya. Oke, selanjutnya nih gimana harapan kedepannya untuk pribadi Mas Sam sendiri khususnya dan untuk Paganusa IAIN Tuban? Ya. Untuk harapan untuk pribadi saya sendiri, masih ingin berprestasi atas nama Paganusa khususnya di UKM IAIN Tuban, dan untuk semua lingkup atau mengelingkupi UKM IAIN Tuban itu kami sudah berharap ya bisa menggantikan atau bisa meneruskan usaha yang sudah kami rajut sangat keras ini. Oke, sebelum saya pindah bertanya-tanya ke Mas Athaillah, ini pertanyaan terakhir buat Mas Sam. Satu kata buat Paganusa. Mandiri berprestasi. Oke, tepuk tangan buat kita. Baik, oke, selanjutnya Mas Sam terima kasih ya. Saya bertanya-tanya ke Mas Athaillah sekarang. Mas Athaillah sebagai pelatihnya Mas Sam dan Mas Anam. Ya, benar begitu? Iya, bisa dikatakan Bisa seperti dikatakan itu. seperti itu. Oke, Mas, selain jadi pelatih, saya ingin tahu nih, kesibukan lain atau profesi lainnya Mas Athaillah itu apa? Ya, saya selain melatih di kampus ini juga di Winu, terus kemarin di Mobile Foto MTS karena masih pandemi jadi di stop tuh latihannya. Iya. Selain itu saya juga kuliah di sini. Terus kalau di rumah saya ngaji, Mbak, di pondok pesantren gitu kan. Masya Allah. Ya, Oke. habis subuh, terus habis maghrib dan habis isya gitu kan. Terus selain itu kadang ya kuliah, kadang ya di kandang karena saya bapak saya punya kambing, dan karena bapak saya sudah tua jadi saya yang badali gitu, Mbak. Iya. Ya alhamdulillah gitu aja. Masya Allah, isdawan sekali Mas sampean. Oke, Ya. dengan jam terbang yang lumayan bisa dibilang tinggi, kira-kira bagaimana Mas Athaillah memanage melatih di Minu Hidayatun Najah, di MTS Mobile Foto dan lain-lain, kira-kira gimana sih mau manage waktunya? Ya agak kena mental, Pak, ya kalau seperti itu. Kita biasanya saya sih tetapkan jadwal saja. Jadi kita latihannya pastinya itu hari Kamis malam Jumat kan ya. Terus hari Minggu pagi Ya. latihan biasa, dan setelah latihan biasa gitu kita latihan berarti sama Kang Anam sama Kang Sam. Terus habis itu saya jam 2:30 biasanya pulang. Gitu, nanti gembala kambingnya gitu. Terus habis itu habis maghrib ya ikut ngaji gitu. Terus habis isya gitu kan ikut ngaji, kadang tidurnya ya sampai jam 12 gitu. Alhamdulillah ya. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Mas Athaillah menjadi pelatih di IAIN Tuban, di Hidayatun Najah, Minu, dan di MTS Mobile Foto dan di yang lain-lain? Kira-kira sudah berapa lama? Kalau saya di Jenu sendiri itu dari 2018. Terus sejak mulai berdiri di UKM Paganusa, saya ikut berpartisipasi untuk mengkader. Karena di Paganusa sendiri saya dulu di bagian kaderisasi dan prestasi gitu, Mbak. Nah, tengah jalan setelah masa pandemi agak ronggang gitu kan, ketemu sama Sam dan Anam sama teman-temannya yang lain, ya saya aktif lagi latihan karena waktu itu sempat mati, Mbak, latihannya. Sempat buntu gitu loh, nggak ada kegiatan sama Vakum sekali. gitu ya berarti? Iya, vakum karena COVID itu, Mbak. Iya. Terus dari awal masuk, karena prinsip saya gini, kita harus memulai pembibitan dari awal. Kalau nggak gitu nanti akan memakan waktu lebih, Mbak. Alhamdulillah dari awal kita sudah bina gitu kan, dan bisa mulai kejuaraan pada kemarin itu. Kalau di MINU Hidayatun Najah ini saya baru kemarin bulan November, Desember ya, baru November kemarin. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang gitu. Oke, kira-kira nih
Mas Athoillah kan banyak menghadapi anak-anak yang dilatih itu kan berbagai jenjang umur. Kira-kira gimana mereka waktu latihan dan bagaimana cara menyikapi perbedaan umur dan cara belajar mereka? Ini saya sangat kepo loh karena beda banget loh ngajar secara langsung di dalam kelas dan mengajar pencak silat seperti ini. Gimana Mas Athoillah? Ya gini ya, saya kan dari Injenu ya. Dari Injenu itu sudah merata prestasinya gitu kan, dari jenjang usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa. Jadi saya meniru apa yang dilakukan oleh Injenu. Karena kalau kita mengandalkan mahasiswa Yayan Tuban sendiri, kategorinya akan pancet di dewasa saja gitu kan. Jadi kita perlu kombinasi gitu. Kita pilah-pilah Mbak, mulai dari usia gitu kan. Ada yang persiapan dari awal mulai usia dini gitu kan, dari MI Hidayatun Najah alhamdulillah sudah kita pilih, kita saring gitu loh dari anak-anaknya, kemudian kita lakukan pembinaan gitu. Terus dari anak-anak SMP yang ikut di UKM Yayan Tuban juga kita saring kemarin ya, yang melatih Nasam ini. Terus dari kategori dewasa alhamdulillah juga kita saring dari mahasiswa-mahasiswa sini, kita saring lagi. Jadi kita melakukan penyaringan, kita bentuk 2 divisi pelatihan, satu pelatihan prestasi dan satu pelatihan reguler. Jadi kita berjalan dua-duanya beriringan dan saling melengkapi gitu Mbak. Oke, tadi kan disebutkan ada pelatihan prestasi dan reguler. Kira-kira dari keduanya itu perbedaannya apa dan titik fokusnya ada di mana, Mas? Ya, kalau kita di latihan reguler itu kita mempelajari materi-materi pencak silat, mulai dari pukulan, tendangan, terus materi baku pagar nusa sendiri, terus materi IPSI gitu kan. Terus ada juga materi pengetahuan kepagarnusaan, keilmuan dan kebangsaan, 3 itu. Terus perbedaannya di prestasi itu latihannya nggak menggunakan pukulan, tendangan, ya menggunakan, cuman berbeda metodenya. Jadi latihannya seperti latihan sepak bola. Ada kelincahan, ya kan, ada ketahanan, ada kekuatan, dan ada kombinasi dari itu, ada teknik juga, gitu Mbak. Gitu. Ya. Oke. Cukup pengalaman baru bagi saya tentunya dan teman-teman yang akan melihat podcast kali ini. Oke. Kalau mau ikut ya silakan gabung. Oke, siap. Oke. Kami membuka pintu selebar. Teman-teman kalau mau ikut, mau gabung di Pagar Nusa Yayan Tuban, dipersilahkan. Oke. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Mas Athoillah atas prestasi yang telah diraih oleh Mas Sam, Mas Anam, dan anak-anak didiknya Mas Athoillah yang lain? Saya sangat bangga gitu, dengan anak-anak UKM Pagar Nusa Yayan Tuban, karena mereka di samping aktif juga berprestasi gitu. Ya gitu tanggapan saya. Saya sangat senang kemarin. Semoga ya bisa lebih jauh lagi Sam ya, lebih bisa banyak lagi meraih prestasi dan membanggakan Yayan Tuban dan juga Nahdlatul Ulama gitu. Khususnya UKM Pagar Nusa. Siap, oke. Ini pertanyaan terakhir nih, harapan Mas Athoillah untuk teman-teman atau adik-adik yang dilatih oleh Mas Athoillah sendiri ke depannya itu harapannya gimana? Harapan saya lebih serius lagi untuk latihan ya, karena Mas Sam ini saya jadikan contoh Mbak kepada adik-adik semuanya, bahwasanya di Pagar Nusa itu nggak hanya belajar pukulan dan tendangan saja, nggak hanya belajar gelut, tapi juga bisa bawa prestasi itu, bisa bawa medali gitu kan. Nah harapan saya lebih serius lagi latihan, kalau bisa dapat prestasi ya alhamdulillah ya, kalau nggak bisa ya silahkan cari sekolah-sekolah untuk melakukan pembibitan gitu aja Mbak. Kalau kita nggak bisa meraih prestasi ya kita harus hadirkan prestasi untuk orang lain gitu. Siap. Oke, dari sini saya sendiri tersadar loh, ternyata di pencak silat itu bukan hanya tendang dan mukul, tapi juga bisa menorehkan prestasi. Benar-benar saya tersadar gitu dari Mas Anam, Mas Sam, Mas Athoillah dan teman-teman yang lain. Selesai sudah perbincangan kita di acara Pomasi, podcast mahasiswa berprestasi bersama mahasiswa berprestasi dari UKM Pagar Nusa IAIN Tuban. Semoga teman-teman semua dapat termotivasi atas prestasi yang telah diraih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IAIN Tuban.
Religius Social Entrepreneur.